Ibu penguji UKIN. Perkenalkan, saya Ferdinandus Adu, SPD, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1, Angkatan 3 tahun 2023, LPTK Universitas Katolik Indonesia Santo Paulus Ruteng. Program studi PGSD, nomor peserta 23107128. Saya adalah guru kelas 4 di SD Itoro Tengar, Desa Golobore, Kecamatan Doso, Kabupaten Manggarai Barat. Hari ini Senin 4 Maret 2024. Saya menampilkan video pembelajaran pada materi IPA tentang pengaruh gaya terhadap gerak benda. Semoga video pembelajaran saya bermanfaat. Selamat menyaksikan. Seperti biasa, sebelum kita mulai pelajaran setiap hari, kita awali dengan berdoa, ya. Baik, kita ambil sikap berdoa, berdiri, satu orang pimpin kita di dalam doa. Teman-teman dan guru, marilah kita siap berdoa. Dan Bapa yang Putra dan Kudus, amin. Bapa kami yang Anak, dari hari ini sebelum kita juga memulai kegiatan pembelajaran hari ini, kita diberi semangat dulu, ya. Setelah kita berdoa, kita semangat dulu, yaitu kita menyanyi dulu. Oke, kembali semua kita berdiri dulu. Kita menyanyi tentang materi gaya, ya. Satu orang juga Pak Guru berikan kesempatan untuk memimpin teman-teman untuk menyanyi. Silakan. Mari kita belajar tiga. Mari kita belajar tentang materi gaya, tarikan dan dorong. Itu semua macam-macam gaya. Oke, terima kasih. Tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Yes, mantap. Silakan duduk. Terima kasih, Pak. Baiklah anak-anak. Jadi pertama, Pak Guru ingin cek dulu kehadiran kita hari ini, ya. Yuk. Apakah hari ini semua hadir? Hadir, Pak. Syukur semuanya hadir, ya. Tidak ada yang sakit, jadi semuanya hadir. Lalu anak-anak, bagaimana? Apakah hari ini siap mendengarkan pelajaran? Siap. Siap mendengar. Jadi pada pelajaran sebelumnya kita juga pernah belajar tentang gaya, ya. Itu hari pada pelajaran sebelum kita sudah belajar tentang materi gaya tentang magnet, ya. Hari ini kita masih lanjut, yaitu tentang materi kita. Sebelumnya Pak Guru ingin bertanya, apakah hari ini ada yang datang ke sekolah tadi dengan mobil? Iya. Tidak ada, ya. Iya, Kak. Ada yang dengan sepeda? Iya. Tidak ada. Iya. Semuanya jalan kaki? Iya. Jalan kaki, ya. Iya. Baiklah anak-anak, Pak Guru memberikan pertanyaan itu untuk mengetahui berkaitan dengan materi kita pada hari ini, ya. Baik anak-anak, dari materi pembelajaran kita hari ini yaitu tentang pengaruh gaya terhadap gerak benda. Tentang apa anak-anak? Pengaruh gaya terhadap gerak benda. Gaya terhadap gerak Benda. Pada materi pengaruh gaya terhadap gerak benda, yang perlu kita belajar pada pengaruh gaya terhadap gerak benda, yang pertama adalah pengertian
gaya, dan pengertian gerak. Juga sebentar kita akan belajar tentang jenis-jenis gaya. Ya, ada 2 poin ini yang kita akan belajar pada hari ini. Lalu anak-anak, berdasarkan materi yang sudah kita ketahui, ada tujuan pembelajaran yang harus kita capai pada hari ini. Ya, ada tujuan pembelajaran atau apa target kita pada hari ini, pada pembelajaran hari ini. Ya, jadi tujuan pembelajaran hari ini ada 3. Ada berapa? Ada 3. Yang pertama, dengan berdiskusi tentang perbedaan gaya dan gerak, anak-anak harus bisa menganalisis pengaruh gaya terhadap gerak dengan benar. Ya. Yang kedua, dengan berdiskusi tentang perbedaan gaya dan gerak, anak-anak bisa mengkategorikan gaya dorong dan gaya tarik dengan benar. Yang ketiga, tujuan pembelajarannya, dengan mendorong dan menarik meja, anak-anak dapat mendemonstrasikan hubungan antara gaya dan gerak. Jadi anak-anak, Pak Guru ingin sampaikan juga bahwa diharapkan anak-anak selama kegiatan pembelajaran hari ini harus konsentrasi mendengarkan pelajaran. Semuanya berdiri, ayo. Tepuk semangat. Baiklah anak-anak, sekarang kita bentuk memang tempat duduk dalam bentuk kelompok ya. Sudah ini ya. Kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Ya. Baik. Dalam bentuk kelompok ini sama-sama kita mendiskusikan, mengamati gambar yang ada di papan tulis yang menggunakan layar LCD ini. Ya, maksudnya setiap kelompok saling bekerja sama untuk mengamati gambar yang ada di papan tulis. Ya, baik anak-anak, kita sama-sama melihat ke papan tulis. Gambar yang pertama di sini kira-kira gambar apa? Ya, tukang pahat kayu yang sedang memahat kayu. Pernah melihat orang memahat kayu? Pernah ya? Gambar yang kedua. Ada gambar seorang nelayan yang sedang menebar jala ikan. Ya. Gambar yang ketiga. Di sini ada seorang anak. Dia mengayuh sepeda. Terus dia mengerem sepedanya. Ya. Yang berikut, gambar apa yang ke? Ya, di sini ada 3 orang anak SD ya, yang sedang berusaha memindahkan lemari kelas. Bisa lihat? Bisa. Dan gambar yang ke-5. Ada beberapa orang yang sedang mendorong mobil. Baiklah anak-anak. Jadi berdasarkan pengamatan anak-anak tentang gambar yang ada di papan tulis, Pak Guru ingin bertanya dulu. Kira-kira menurut anak-anak, dalam gambar di papan tulis, mengapa mobil yang didorong itu bisa bergerak? Karena diberi gaya dorong. Iya, tepuk tangan untuk kita. Dorong. Yang berikutnya lagi, tadi sudah disinggung bahwa di sini membutuhkan gaya dari semua gambar yang ada di papan tulis. Nah, kira-kira apa yang dimaksudkan dengan gaya? Saya Pak. Ya, Melan.
Gaya adalah tarikan dan dorongan. Iya, betul sekali. Gaya adalah tarikan dan dorongan. Tepuk tangan untuk kita. Masih ada pertanyaan lagi berdasarkan gambar yang ada di papan tulis. Kira-kira apakah ada hubungannya dengan gaya antara gaya dan gerak? Atau tidak hubungan antara gaya dan gerak benda? Ada atau tidak? Ada. Meja bisa berpindah tempat akibat diberi gaya dorong. Oh iya. Meja atau almari bisa berpindah tempat akibat diberi gaya, yaitu gaya dorong. Berikut, Pak Guru ingin tanyakan lagi. Kira-kira apa pengaruh gaya terhadap gerak benda? Meja bisa berpindah tempat akibat diberi gaya dorong. Baiklah anak-anak, ini Pak Guru ingin menjelaskan seperti apa itu kira-kira gaya atau apa yang maksud dengan gaya, dan sebentar akan dijelaskan jenis-jenis gaya. Ya, baik kita sama-sama melihat. Lihat di papan tulis ya. Yang pertama adalah pengertian gaya. Gaya adalah dorongan atau tarikan yang diberikan pada suatu benda. Ya, dengan gaya benda bisa bergerak. Dan anak-anak, yang berikut, kira-kira apakah anak-anak bisa memberikan contoh gaya dalam kehidupan setiap hari? Gaya tarik mengangkat ember. Iya, itu contoh gaya dalam kehidupan setiap hari yang pernah teman Nipa lihat. Mengangkat ember, itu pakai gaya tarik atau dorong? Tarik. Satu anak lagi, contoh gaya dorongnya. Tarik jendela. Menarik jendela, itu gaya tarik. Gaya dorong, mendorong ya, mendorong pintu pakai gaya dorong. Ya. Apakah yang berikut seperti yang ditampilkan di gambar tadi? Ada anak yang sedang mengayuh sepeda. Saat kita mengayuh sepeda, dia memakai gaya dorong. Ya. Kita juga menggunakan gaya saat kita misalnya di rumah menekan tombol saklar, ya, saklar agar kita bisa menyalakan bohlam atau lampu. Kalau kita tekan tombol saklar pakai gaya dorong atau gaya tarik? Pakai gaya dorong. Atau membuka pintu gaya tarik, menutup pintu pakai gaya dorong. Ya. Kita juga menggunakan gaya saat menggeser, misalnya meja, ya, saat kita menggeser meja. Pak Guru ingin contohkan sedikit ya. Coba sama-sama perhatikan ke sini. Ya, Pak Guru ingin contohkan. Kegiatan apa yang Pak Guru lakukan? Mendorong meja. Berikut, Pak Guru ingin ke belakang. Tak pakai gaya tarik. Apakah meja ini bergerak? Kemana arah geraknya? Ke depan atau ke belakang? Kalau ke belakang ini menggunakan gaya tarik. Pakai gaya tarik. Baiklah anak-anak. Yang berikutnya lagi, anak-anak sudah bisa paham kira-kira tentang gaya dan gerak, ya. Pak Guru harapkan semoga anak-anak bisa mengerti itu sedikit contoh bagaimana cara mengetahui apa itu gerak dan apa itu gaya. Nah, ada hubungannya juga dengan gaya. Tadi anak-anak sudah tahu tentang pengertian gaya. Sekarang kita cari tahu apa itu gerak dan apa hubungannya dengan gaya. Anak-anak, di sini ada gerak adalah Perpindahan perpindahan tempat. Sama-sama. Gerak adalah
meja pada posisi awal tidak bergerak, ya, tidak bergerak. Ketika diberi gaya dorong, maka meja bisa berpindah ke Sebentar. apa hubungannya antara gaya dan gerak? Hubungan antara gaya dan gerak adalah gaya dapat memengaruhi gerak Baik anak-anak, sampai di sini sudah bisa mengerti tentang gaya dan gerak? Bisa. Sudah bisa mengerti tentang gaya dan gerak? Bisa. Yang berikutnya lagi, kita masuk kepada jenis-jenis gaya. Ya. Yang pertama, jenis-jenis gaya itu ada apa? Ada enam. Ada apa? Ada enam. Yang pertama adalah gaya gaya apa? Gaya otot. Yang kedua, Gaya magnet. oh ini gaya magnet kita kan sudah belajar pada pelajaran sebelumnya ya. Yang ketiga, Gaya sendiri. yang keempat, Gaya sendiri. yang kelima, Gaya gravitasi. yang keenam, Gaya tegas. gaya pegas yang keenam. Baik anak-anak, dari beberapa pengertian jenis-jenis gaya, mari kita lihat sama-sama lagi satu persatu tentang jenis-jenis gaya. Kita lihat yang pertama tadi, yaitu gaya otot. Iya. Gaya otot ini adalah gaya yang dihasilkan oleh kerja otot Manusia. Yang kedua, gaya apa? Gaya magnet. Gaya magnet merupakan gaya yang timbul karena adanya gaya Tarik. tarik. Ketiga, gaya apa lagi? Ya. Gaya yang timbul karena adanya arus listrik yang mengalir. Ya. Kalau arus listriknya tidak ada, otomatis listrik di rumah atau bohlam atau lampu tidak bisa menyala. Tapi karena ada arus listrik, maka bohlam itu bisa menyala. Yang berikut, yang keempat, gaya gesek. Gaya gesek itu merupakan gaya yang dihasilkan dari. Yang kelima, gaya apa? Gaya gravitasi. Gaya gravitasi ini gaya yang ditimbulkan oleh adanya daya tarik bumi. Yang keenam, gaya apa? Gaya pegas. Ya. Gaya pegas itu adalah gaya yang dihasilkan oleh karet atau pegas lentur yang diregangkan. Ya. Baiklah anak-anak. Sampai di sini sudah bisa mengerti tentang jenis-jenis gaya? Tepuk semangat. Harus semangat, ya. Baiklah anak-anak. Kembali Pak Guru ingin mencontohkan tentang gaya dorong dan tarik tadi. Tadi Pak Guru sudah contohkan. Sekarang percayakan satu orang untuk kembali mempraktikkan seperti apa itu gaya dorong dan tarik. Satu orang Pak Guru minta untuk maju ke depan. Coba perhatikan temannya. Coba perhatikan ke teman. Kelompok 1 perhatikan ke teman. Kelompok 2, kelompok 3. Kegiatan apa yang teman Apes lakukan? Coba Apes mendorong mejanya. Dorong lagi. Sabar. Stop dulu ya. Baiklah anak-anak, kegiatan apa yang dilakukan oleh teman kita Apes? Kegiatan mendorong meja. Apakah meja ini bergerak? Saat Apes mendorong meja, gerakan meja ini ke belakang atau ke depan? Karena dia menggunakan gaya dorong. Yang berikut, pada kegiatan yang dilakukan oleh teman kita Apes,
Apakah ada hubungannya dengan gaya dan gerak? Hubungan antara gaya dan gerak. Meja ini bisa berpindah ke tempat akibat diberi gaya dorong oleh Apes. Apakah Apes menggunakan gaya apa kira-kira saat mendorong meja? Gaya dorong atau tarik? Gaya dorong. Gaya dorong dengan menggunakan gaya gaya ototnya, ya. Ataukah contoh yang lain? Satu orang lagi. Nifa, bangun. Nifa membuka jendela. Perhatikan gerakan yang diperhatikan oleh teman kita, Nifa. Nifa melakukan kegiatan menutup jendela. Kelompok 1, 2, 3 perhatikan kegiatan yang dilakukan oleh teman kita Mira. Mira sedang menutup pintu, menutup jendela. Coba tutup jendelanya. Pakai gaya apa? Pakai gaya tarik. Sekarang coba buka. Dari itu tadi anak-anak, kita membuktikan gaya, hubungannya antara gaya dan gerak. Ya. Sampai di sini sudah bisa mengerti? Sudah. Kini Pak Guru ingin membagikan soal kerja kelompok. Kalau memang anak-anak sudah bisa mengerti tentang gaya, pengertian gaya dan pengertian gerak, serta apa hubungannya dengan gaya dan gerak. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Baik anak-anak, kita lihat sama-sama di situ dulu ya petunjuknya. Letakkan meja di tempat yang cukup luas ya. Meskipun tadi sudah dipraktekkan, tapi soal ini saya butuhkan lagi satu orang untuk membantu. Satu orang ke depan kelas. Sudah? Belum. Sudah semuanya? Belum. Sudah? Sudah. Ya. Kalau sudah, jadi salah satu dari perwakilan kelompok mempresentasikan di depan kelas. Kita mulai dari kelompok 1. Perwakilan dari kelompoknya mempresentasikan hasil kerja di depan kelas. Teman satu saja. Mau bantu ya. Teman-teman, kami dari kelompok 1 ingin menyampaikan hasil diskusi kelompok kami. 1. Apa yang terjadi pada meja saat didorong dan ditarik? Meja akan mengalami perpindahan atau bergerak serta berpindahan sesuai dengan arah saat seseorang menarik atau mendorong meja tersebut. Ya, apakah benar jawabannya? Kemana arah meja saat didorong dan ditarik? Meja bergerak ke arah depan saat didorong dan berubah posisi. Meja bergerak ke belakang saat ditarik dan berubah posisi. Benar jawabannya? Benar. Sama jawabannya? Benar. Sama? Sama. Ya, nomor 3. Sebutkanlah gaya yang terjadi pada percobaan di atas. Gaya gesek antara meja dengan lantai. Meja yang didorong tadi gesek dengan lantai. Benar jawaban dari kelompok 1? Benar. Benar? Benar. Ya, lanjut. Nomor 4. Tuliskan contoh lain dari kegiatan mendorong dan menarik dalam kehidupan sehari-hari. Ya, apa contoh lain? Mendorong pintu dan mendorong jendela. Nomor 5. Tentukan gaya tarik atau gaya dorong yang digunakan dalam kegiatan tersebut. Mendorong
terima kasih. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Kelompok 2 jawabannya. Berikutnya kita lihat ke kelompok 3. Kelompok 3 akan presentasikan hasil kerja kelompoknya. Teman-teman, kami dari kelompok 3 ingin menyampaikan hasil diskusi dari kelompok kami. Nomor 1. Apa yang terjadi pada meja saat didorong dan ditarik? Jawab. Meja akan mengalami perpindahan serta berpindah sesuai dengan arah saat seseorang menarik atau mendorong meja tersebut. Nomor 2. Kemana arah meja saat didorong dan ditarik? Jawab. Meja akan bergerak ke arah depan saat didorong dan berubah posisi. Meja bergerak ke belakang saat ditarik dan berubah posisi. Nomor 3. Sebutkanlah gaya yang terjadi pada percobaan di atas. Jawab. Gaya gesekan antara meja dengan lantai. Nomor 4. Tuliskan contoh lain dari kegiatan mendorong dan menarik dalam kehidupan sehari-hari. Jawab. Mendorong meja dan mobil. Nomor 5. Tentukan gaya tarik atau gaya dorong yang digunakan dalam kegiatan tersebut. Jawab. Mendorong meja dan mobil adalah contoh gaya dorong. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Baiklah anak-anak, meja akan mengalami perpindahan atau bergerak serta berpindah sesuai dengan arah saat seseorang menarik atau mendorong meja tersebut. Ya. Yang kedua, meja bergerak ke arah depan saat didorong atau dapat berubah posisi meja tadi. Begitu juga saat meja ditarik ke belakang, maka meja bisa berpindah posisinya. Lalu terjadi gaya gesekan antara lantai dengan kaki meja. Terjadi gaya gesekan. Pak Guru ambil nilainya dulu ya. Baiklah anak-anak. Jadi Pak Guru membacakan hasil nilai kerja kelompok ya. Jadi rata-rata nilainya di sini kelompok 1 mendapat nilai 90, juga kelompok 2 90, kelompok 3 juga mendapat nilai 90. Tidak ada yang di bawah KKM, semuanya di atas KKM dan semuanya mendapatkan hasil yang memuaskan. Tepuk tangan untuk diri kita sendiri. Baik anak-anak, yang berikutnya, kalau memang anak-anak sudah pahami semua tentang materi pengertian gaya dan gerak, juga jenis-jenis gaya tadi, kembali Pak Guru ingin membagikan soal evaluasi individu. Soal ini dikerjakan secara mandiri. Sudah? Kalau sudah, silakan kumpul. Atau orang bantu untuk kumpul soal evaluasi. Soal evaluasi ini nanti Pak Guru ambil nilainya ya, dan disampaikan pada pertemuan kali berikut. Itu untuk nilai soal evaluasi, ya. Baiklah anak-anak, kembali Pak Guru ingin menyampaikan rangkuman materi kita pada hari ini atau kesimpulan materi kita ya. Gaya itu adalah tarikan dan dorongan. Lalu apa hubungan antara gaya dan gerak? Hubungan antara gaya dan gerak bisa mempengaruhi gerak berpindah. Dan jenis-jenis gaya tadi ada berapa? 6. Ada berapa? 6. Yang pertama tadi gaya. Yang kedua? Yang ketiga? Yang kelima ini? Yang kelima? Gaya. Yang kelima? Yang keenam? Gaya gravitasi. Halo anak-anak, dari sini kembali Pak Guru ingin
sampaikan beberapa kata pesan moral untuk anak-anak, ya. Kata motivasi untuk anak-anak dari Pak Guru ingin menyampaikan, ya. Belajar adalah kesempatan untuk tumbuh dan menjadi lebih baik. Jangan takut untuk bertanya jika ada yang tidak kamu pahami. Kesalahan adalah bagian dari proses belajar. Semangat terus dan berusahalah terus. Karena anak-anak sekalian memiliki potensi untuk meraih prestasi yang luar biasa untuk masa depan. Selamat belajar, jangan tinggalkan kata belajar. Anak-anak, jadi untuk kegiatan hari ini sudah selesai. Namun sebelum kita menutup kegiatan hari ini, kembali Pak Guru ingin memberikan sedikit sponsor semangat. Kita menyanyi dulu yaitu lagu Profil Pelajar Pancasila. Oke, semuanya berdiri. Belajar Pancasila 3. Belajar Pancasila, gotong royong, kreatif dan negara kritis. Terima kasih. Silakan duduk. Kembali saya minta anak-anak untuk berdiri untuk menutup pelajaran hari ini. Mari kita tutup kembali dengan doa. Seorang pimpin kita dalam